Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segenap sivitas akademika IAIN Purwokerto yang saya hormati, yang saya cintai, terutama mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran angkatan tahun ajaran 2020 di semua fakultas dan semua prodi. Pertama, kami atas nama Ma'had Al-Jamiah IAIN Purwokerto mengucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum, selamat datang dan selamat bergabung dengan sivitas akademika IAIN Purwokerto dan menjadi bagian dari keluarga besar kita. Semoga menambah kekuatan kita dan ke depan IAIN akan semakin jaya, dan IAIN sebentar lagi akan berubah menjadi UIN, dan Anda pun nanti akan menjadi mahasiswa dari UIN Saifuddin, Profesor Kiai Haji Profesor Saifuddin Zuhri, insya Allah. Berikutnya, atas nama Ma'had Al-Jamiah kami menyampaikan pertama bahwa Ma'had Al-Jamiah adalah salah satu struktur yang ada di lingkungan IAIN Purwokerto di bawah koordinasi Warek 3 kemudian sampai ke Rektor, dan ini adalah salah satu struktur yang memang relatif agak muda dibanding dengan struktur-struktur yang lain. Ma'had Al-Jamiah adalah merupakan UPT, unit pelaksana teknis di lingkungan IAIN Purwokerto, dan di IAIN Purwokerto ini ada beberapa UPT di samping UPT Al-Ma'had. Tentu saja kita tahu ada UPT bahasa, ada UPT komputer, dan ada UPT perpustakaan. Ma'had Al-Jamiah adalah satu UPT yang diadakan untuk memberikan backup atau memberikan pendampingan kompetensi mahasiswa IAIN, kompetensi lulusan mahasiswa IAIN Purwokerto di bidang baca tulis Al-Quran dan praktek pengawalan ibadah. Sampai saat ini secara umum bahwa semua PTK IAIN itu wajib ada struktur Ma'had Al-Jamiahnya, dan ini telah diinstruksikan oleh Dirjen Kementerian Agama bahwa PTK IAIN harus mempunyai struktur Ma'had Al-Jamiahnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada beberapa varian. Yang pertama, ada perguruan tinggi Islam, keagamaan Islam itu yang ma'hadnya ada di lingkungan kampus itu sendiri. Jadi kampusnya mendirikan bangunan yang siap menampung mahasiswa baru untuk dipesantrenkan, dan itu ada di lingkungan kampus dan tidak keluar kampus. Itu model yang pertama, ada kampus yang sudah siap dengan segala sarana prasarana. Yang kedua, kampus yang dalam melaksanakannya mengambil kebijakan berkemitraan dengan pondok pesantren yang sudah ada di lingkungan atau sekitar kampus itu sendiri, dan ini yang kita ambil dan kita jadikan model di IAIN Purwokerto. Jadi IAIN Purwokerto tidak mendirikan ma'had di kampusnya, tetapi bekerja sama dengan pondok-pondok yang sudah ada dan bermitra dengan mereka melalui MOU dan kerjasama atas kesepakatan bersama. Nah, sampai saat ini IAIN Purwokerto telah menggandeng 34 pondok pesantren di sekitar dan sudah ber-MOU. 30 itu termasuk sudah agak 2 tahun ke belakang sudah jalan, sementara yang 4 baru datang kemarin sekitar pertengahan tahun ini mengajukan kerjasama, dan kita pertimbangkan, kita lihat bagaimana kelayakannya, dan alhamdulillah kemarin sudah ada MOU sehingga sampai saat ini sudah ada 34 pondok pesantren yang bekerjasama dengan IAIN Purwokerto. Itu yang kita ambil. Nah, hal-hal lain yang harus diketahui oleh mahasiswa baru tentang UPT ini bahwa kelulusan PTQ, PTA, PPI itu adalah menjadi prasyarat untuk kegiatan-kegiatan akademik yang nantinya akan dilakukan oleh mahasiswa, seperti PPL, KKN, ujian skripsi dan sebagainya. Ini nanti dipersyaratkan adanya kelulusan PTQ dan PPA. Nah, maka ini menjadi kewajiban, sebagaimana juga bahasa akan menjadi prasyarat bagi kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti setiap tahun ajaran baru itu mahasiswa baru akan diuji kompetensi PTQ dan PPI-nya.
Apabila memang PTK PPI-nya sudah memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh YIN, maka dia akan lulus dan akan keluar sertifikatnya, dan sertifikat itulah akan menjadi bukti kelulusan saudara. Tetapi apabila belum lulus sesuai dengan standar YIN, maka harus melakukan pendalaman, pengayaan dan pendidikan di pondok pesantren-pesantren yang bekerjasama dengan IAIN Purwokerto. Namun demikian kenyataannya yang terjadi sekarang bukan hanya mereka yang tidak lulus PTQ PPA yang masuk ke pesantren, banyak pula yang sudah lulus PTQ PTA tetap saja masuk pesantren. Mengapa? Karena mereka akan mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan, kajian-kajian kitab yang tentu saja akan mendukung dan akan memberikan pendalaman materi bagi kajian-kajian yang diadakan di kampus dalam mata kuliahnya. Contoh seperti mata kuliah fikih, bahasa Arab dan sebagainya. Itu pendalamannya juga banyak dilakukan di pondok pesantren. Mereka-mereka yang tahfidz ya juga ditampung di beberapa pesantren, karena pesantren ini terdapat banyak pesantren yang punya spesifikasi di bidang tahfidz. Ada banyak varian. Ada yang PTQ plus tahfidz dan madrasah diniyah, ada PTQ dan madrasah diniyah, dan ini saya kira harus saudara ketahui pondok-pondok pesantren mana saja yang sudah bekerjasama, karena kalau mendaftar di pondok pesantren yang tidak kerjasama, maka nanti ada proses-proses berikutnya kaitannya dengan proses ujian dan sertifikat nanti yang dikeluarkan sebagai prasyarat untuk kegiatan-kegiatan akademik yang lain. Nah, tentang pondok pesantrennya mana saja, para mahasiswa harus mengetahui sistem yang kita pakai, sebagaimana mahasiswa sudah tahu tentang Siska, ya. Di Mahat itu punya namanya sima.iainpurwokerto.ac.id. Disitulah Anda akan mengetahui, dan saudara juga harus mengaktifasi diri melalui SIMA dengan username dan passwordnya yang sudah Anda ketahui. Kalau pada kemarin itu bisa pakai nomor pendaftaran dan password yang sudah kita ketahui sendiri. Nanti masuknya ke SIMA IAIN Purwokerto. Disitulah ada banyak informasi pondoknya mana saja. Kalau ingin tahu profilnya masing-masing pondok juga tertera pondoknya mana saja, dan bagaimana Anda mendaftarkan diri di SIMA itu juga ada cara-caranya. Dan SIMA ini menjadi penting karena SIMA adalah basis layanan Ma'had terhadap santri dan mahasiswa. Jadi kalau sudah menjadi santri, mahasiswa, apalagi yang punya kewajiban untuk mengikuti pembelajaran PTQ di pondok pesantren, di samping daftar di pondok pesantren di mana Anda minati, juga harus mendaftarkan diri di akun SIMA. Ya. Jadi nanti ada cara-cara tersendiri, ada praktek-praktek sendiri, ada hal-hal yang teknis yang berkaitan dengan kesimaan, dan insya Allah nanti akan kami luncurkan satu slide sendiri berkaitan dengan bagaimana teknis pendaftaran pesantren dan bagaimana teknis pengedaran SIMA, dan bagaimana nanti melakukan ujian ulang, karena kalau sudah tidak lulus di awal, maka nanti akan ada pelajaran dan akan ujian ulang. Nah, ujian ulang itu juga basisnya ada di layanan SIMA, dan di SIMA itu juga menjadi basis data mahasantri, mahasiswa santri IAIN Purwokerto. Ada hal yang banyak diketahui nantinya setelah Anda membuka link SIMA itu sendiri, dan nanti ada tutorial tertentu secara khusus terkait dengan bagaimana user, ya, Anda sebagai user dari SIMA itu sendiri, Anda sebagai bagian dari anggota yang ada di SIMA, bagaimana keanggotaan Anda dan bagaimana Anda memasukkan data diri Anda dan bagaimana Anda ujian dan sebagainya, bagaimana Anda mendownload hasil ujian dan bagaimana mengprint out sertifikat. Itu semua sudah kita persiapkan melalui sistem SIMA. Di SIMA itulah layanan dan pusat data mahasiswa terkait dengan kompetensi yang ditetapkan oleh IAIN Purwokerto dalam kompetensi standar baca tulis Al-Quran dan praktek pengamalan ibadah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat dan sukses selalu, dan tunggu untuk penjelasan berikutnya secara teknis tentang SIMA dan bagaimana Anda harus mengikutinya dan Anda menjadi bagian dari SIMA.
menjadi bagian dari santri yang berada di pondok pesantren yang bersama dengan Yayan Pokerto. Di masing-masing pondok itu nanti sudah ada adminnya sendiri-sendiri yang mengeling dengan mahat itu sendiri, dan itu juga nanti harus koneksi dengan petugas mahat yang diserai menjadi admin Yayan Pokerto untuk pondok yang kerjasama. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.